akhirnya dihukum dengan penggal kepala sob. Begitu juga dengan anjing dia. Dan lokasi Nek Ijah berjalan di jembatan itu adalah lokasi Paiman menuju ke lokasi pengambilan jagung itu sob. Hey, selamat datang lagi di channel Konon Katanya. Oke sob, perkenalkan nama saya Muhammad Daus. Dan kali ini sob, kita akan menceritakan lagi kisah misteri yang benar-benar terjadi sob. Yaitu narasumber kita bernama Deo, yang dia ingin menceritakan kisah waktu dulu neneknya menceritakan kisah misterinya. Berawal dari kisah mistis ini, seorang nenek Deo waktu itu pada tahun 1980, yaitu umur nenek Deo masih berumur 50 tahun sob. Nenek Deo ini kita sebut Nek Ijah. Jadi waktu itu kebiasaan warga kampung pada saat itu bangun di sepertiga malam sob, yaitu menunaikan sholat tahajud. Dan seketika setelah sholat, para warga itu bakal keluar dan minta doa kepada Allah supaya doa mereka diijabah sob. Dan Nek Ijah pada saat itu sob bangun pada sepertiga malam. Setelah Nek Ijah melakukan sholat tahajud sob, Nek Ijah waktu itu berjalan keluar sambil berdoa meminta kepada Allah. Dan kebiasaan Nek Ijah sob, setelah dia berdoa, Nek Ijah ini suka berkeliling di halaman rumah sob. Tetapi entah kenapa pada malam itu terasa indah bagi Nek Ijah. Dia melihat sekumpulan kunang-kunang dan akhirnya Nek Ijah memutuskan berkeliling kampung sambil memperhatikan kunang-kunang tersebut sob. Singkat cerita, Nek Ijah telah sampai di sebuah jembatan di kampung pada saat itu sob. Hal aneh yang terasa pada saat itu, yaitu tiba-tiba Nek Ijah merasa ada yang mengikuti dari belakang sob. Ijah masih berpikir pada saat itu cuman perasaannya aja sob. Dan seketika hembusan angin menghembus di wajah Nek Ijah. Dan seketika Nek Ijah langsung berkata, "Oh, mungkin embusan malam. Wajar saja tengah malam ada angin seperti gitu." Tetapi angin malam itu bukan angin sembarangan sob. Setelah angin itu muncul dan tiba-tiba ada bunyi seseorang menyeret dedaunan kering sob. Tetapi sumber suara itu berasal dari bawah jembatan Nek Ijah sob. Dan seketika Nek Ijah memutuskan melihat apa yang terjadi. Dan benar saja sob, di bawah ada orang sambil membawa seekor anjing pada saat itu. Entah kenapa Nek Ijah langsung berteriak kepada orang itu, "Hei, ini tengah malam, mau kemana?" Nek Ijah sambil berteriak pada saat itu. Tetapi sosok tersebut tetap terus berjalan sob. Sehingga Nek Ijah berkata lagi, "Hei, tidakkah engkau dengar perkataan orang tua ini?" Dan lagi tanpa respon dari sosok itu sob, Nek Ijah memutuskan mengikuti orang tersebut karena Nek Ijah takut bahwa dia mau bunuh diri pada saat itu. Dan ketika Nek Ijah turun dari jembatan dan mengikuti orang itu, tiba-tiba sosok dari orang misterius itu berhenti sob. Dan seketika juga anjing dia juga ikut berhenti. Keanehan yang kedua sob, yaitu biasanya anjing kalau ada orang asing pasti dia noleh dan pasti ada ancaman dari anjing itu, jangan mendekat. Kebiasaan binatang seekor anjing seperti itu sob. Tetapi ini tetap sama-sama diam dengan pemiliknya. Dan seketika juga seekor anjing ini duduk sob. Tapi hal yang paling mencekamkan ketika Nek Ijah mendekat sob, yaitu sosok itu tanpa kepala sob. Begitu juga dengan anjingnya itu sob.
dia dan anjingnya tidak ada kepalanya. Karena melihat sosok itu, tiba-tiba Nek Ijah kaget dan pingsan sob. Dan Nek Ijah akhirnya terbaring sampai pagi di sana. Terus tokoh kita selanjutnya ini kita sebut dengan Pak Le. Pak Le ini kebiasaannya pagi-pagi mencari ikan kecil untuk dibuat kerupuk sob. Jadi pagi harinya Pak Le pergi ke sungai tempat Nek Ijah pingsan saat itu sob. Pak Le lah yang pertama kali menemukan Nek Ijah terbaring, dan seketika itu Pak Le melihat Nek Ijah terbaring, dia langsung lari berteriak meminta tolong kepada warga. Dan pada saat itu warga pada datang sob dan memastikan bahwa Nek Ijah masih bernapas, sehingga keluarga Nek Ijah pun juga ikut datang sob. Sebenarnya Nek Ijah ini dari semalam sudah dicari oleh anak dan cucunya sob, dan seketika Nek Ijah dipastikan masih hidup, mereka semua lega. Dan sesampai di rumah, Nek Ijah akhirnya tersadar. Nek Ijah langsung berkata, "Di mana aku sekarang?" Dan para anak-anaknya menjawab, "Nenek sudah berada di rumah." "Ada apa, Nek, yang terjadi?" kata dari anak-anak dan cucunya. Setelah Nek Ijah mengambil napas panjang, Nek Ijah langsung menceritakan bahwa pada malam itu setelah sholat dia berjalan ke sebuah jembatan, dan jembatan itu dia menemui sosok tanpa kepala dan akhirnya dia pingsan. Karena cerita itu, anak-anak Nek Ijah akhirnya berkata, untuk kedepannya nenek nggak usah jalan-jalan lagi, cukup setelah sholat di depan rumah dan masuk. Karena kondisi Nek Ijah yang masih belum stabil, Nek Ijah jatuh sakit selama 3 hari. Nek Ijah ini mempunyai kakak yang waktu itu umur yang sangat sepuh dan orang yang dituakan di kampung itu, yaitu Mbah Leo. Mbah Leo pada itu berjalan menuju ke rumah Nek Ijah dan berkata kepada Nek Ijah, "Apa kabar kamu saat ini? Apa yang terjadi denganmu?" Ternyata sob, Mbah Leo ini sudah mendengar juga cerita yang diceritain dari Nek Ijah kepada keponakannya. Jadi sampai ke telinga Mbah Leo cerita itu. Jadi Mbah Leo ingin memastikan bahwa cerita ini benar-benar terjadikah kepada adiknya. Jadi diceritain Nek Ijah dari awal sampai akhir sob. Dan di sini Mbah Leo memberitahu bahwa sosok itu benar-benar terjadi, yaitu sosok itu bernama Paiman. Paiman ini dulu hidup di zaman Belanda sob, yaitu dia sebagai pekerja kebun jagung pada saat itu. Paiman ini memang mempunyai seekor anjing yang sangat setia. Kemana-mana dia selalu mengikuti, tidak diragukan lagi kesetiaan anjingnya itu. Dan seketika Paiman yang melihat kesengsaraan masyarakat karena ulah Belanda waktu saat itu sob. Setiap tumpukan petani diambil oleh Belanda dan disimpan di sebuah gudang. Para petani pada saat itu pun pada kelaparan sob. Dan Paiman berinisiatif ingin merampok dan membagi-bagi kepada masyarakat. Tetapi niat baik tidak berjalan lancar sob. Ketika Paiman menuju ke lokasi, dia ketahuan dengan Belanda, akhirnya dihukum dengan penggal kepala sob. Begitu juga dengan anjing dia. Dan lokasi Nek Ijah berjalan di jembatan itu adalah lokasi Paiman menuju ke lokasi pengambilan jagung itu sob. Di Mbah Leo waktu saat itu berpesan pada Nek Ijah bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka, selalu beristighfar, selalu ingat Allah supaya kita tidak jauh pada Allah. Karena sejak kejadian itu Nek Ijah juga banyak mendapat hal-hal yang aneh, tapi cerita ini yang Nek Ijah sangat-sangat bikin Nek Ijah sampai matinya Nek Ijah ingat. Oke sob, sampai di sini cerita dari kisah Nek Ijah ini. Terima kasih kepada narasumber kita. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya supaya saya semangat lagi bikin video selanjutnya. Bye!